Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah semuanya sudah siap ya anak-anak untuk belajar pada hari ini. Para Rauf sudah mengirimkan presensi kehadiran pada hari ini. Silakan anak-anak untuk mengisi di WA Group. Materi hari ini yang pertama adalah informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan, menentukan hasil kali dua bilangan cacah, menulis pokok informasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu, sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Itu yang terakhir. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama, sukakah kalian makan ikan? Ayo, di sini anak-anak suka makan ikan? Tentunya semua pada suka makan ikan ya anak-anak ya. Berbagai jenis ikan. Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Nah, ada banyak jenis ikan. Ada ikan yang biasanya dimakan dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah anak-anak punya ikan hias di akuarium di masing-masing rumah? Apakah di rumah kalian ada akuarium? Jenis ikan apakah yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Nah, selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air. Misalnya, udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi yang pertama, ikan air tawar. Yang kedua, ikan air payau. Dan yang ketiga adalah ikan air laut. Ini di pembelajaran ketiga. Baru ulangi lagi, berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi satu, ikan air tawar. Dua, ikan air payau. Yang ketiga yaitu ikan air laut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil kali dua bilangan cacah. Tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420. Selanjutnya, dalam perkalian ditulis 3 dikali 140 sama dengan 420. Berlaku sifat pertukaran. 3 kali 140 sama dengan 140 dikali 3. Itu nama sifat pertukaran. 140 sama dengan 100 ditambah 40. Ketika masing-masing bilangan dengan 3, lalu jumlahkan 3 kali 100 sama dengan 300. 3 kali 40 sama dengan 120. Kita jumlahkan ya anak-anak ya. Nah, kita jumlahkan yaitu 420. Selanjutnya kita perhatikan daur hidup kupu-kupu. Apakah anak-anak pernah melihat kupu-kupu di halaman rumah atau di taman ataupun di kebun? Tentunya anak-anak tidak asing lagi ya dengan hewan ini, yaitu apa anak-anak? Kupu-kupu. Inilah daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Atau bisa kita nyanyikan untuk memudahkan menghafal daur hidup kupu-kupu. Yuk ikuti. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ulangi lagi.
1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, itu bisa dihafalkan anak ya. Nah, Hadaur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan jenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Nah, telur menetas menjadi larva. Telur menetas menjadi larva. Nah, larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Nah, larva kupu-kupu disebut dengan ulat. Wah, ulat itu disebut dengan larva ya anak-anak ya. Nah, ulat itu makan dedaunan. Kalau anak-anak melihat di rumahnya kok daun-daunnya itu kok pada bolong-bolong. Wah, ini bisa saja dimakan oleh ulat atau disebut dengan larva. Apa anak-anak? Larva. Nah, makin lama ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Karena sering makan terus ya anak-anak ya. Nah, akhirnya ulat diam tidak bergerak. Kira-kira mati atau tidak ya? Kok diam saja? Nah, seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Nah, benang itu terbuat dari air liurnya. Masya Allah ya anak-anak ya. Allah menciptakan hewan ini bisa membuat benang terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Perhatikan, kepompong atau pupa. Ulat itu sama dengan larva, kalau kepompong itu sama dengan pupa. Nah, setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Nah, berarti ulat itu berpuasa ya anak-anak ya. Sama, kita juga di bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa agar nanti kita juga mendapatkan pahala dari Allah dan kita bisa berubah menjadi manusia yang baik ya. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Wah, habis kepompong yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Nah, seperti itulah anak-anak dari hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur, ulat, atau disebut dengan larva, terus kepompong, atau bisa disebut dengan pupa, setelah itu kupu-kupu. Yuk sekali lagi kita nyanyikan kembali daur hidup kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekali lagi, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu anak-anak bisa belajar bersama-sama, menyanyikannya. Nah, bersama orang tua. Lanjut ya anak-anak ya. Ini pembelajaran keempat. Selanjutnya, bentar. Nah, kalian boleh memberikan kritik atau saran kepada temanmu. Kalian boleh kok memberikan kritik atau saran, bisa mengatakan memakai bahasa sebaiknya kayak gitu. Kritik atau saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Nah, anak-anak boleh kok memberikan kritik atau saran kepada teman kalian, ya kan? Tetapi dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga tidak menyinggung perasaan teman kita. Nah, bagaimana caranya menyampaikan kritik atau saran yang baik? Nah, yang pertama adalah sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Ya, nggak boleh di depan orang banyak, nanti tersinggung. Ya kan? Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Nggak boleh ya, tidak boleh dengan kata-kata kasar. Yaitu namanya menyinggung orang lain. Ya kan? Yang keempat, mengkritik tidaknya tindakannya, bukan orangnya. Nggak boleh kamu mengkritik itu kok orangnya, tapi dikritik itu ada tindakannya, kelakuannya. Soalnya dia nggak baik, perkataannya kotor. Nah, kita kasih saran, sebaiknya tidak boleh berkata seperti itu, karena berkata seperti itu adalah tidak baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Ya, jangan sambil marah-marah, ya, tapi dengan tersenyum. Itu insya Allah nanti bisa diterima saran dan kritiknya anak-anak pada temannya. Nah, akhiri dengan kesimpulan. Nah, sikap dalam menyampaikan kritik dan saran. Seperti itu anak-anak ya, 1-6 nanti bisa dilakukan. Nah, anak-anak kesimpulannya pada kesempatan hari ini yaitu
kita mengenal daur hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Setelah itu yang kedua, pembagian ikan. Nah, itu ikan itu dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Contoh ikan air tawar. Kalau ikan air tawar itu adalah air yang ada di darat. Ya, anak-anak ya. Seperti ikan mujair, ikan emas, ikan gurami, ikan gabus, ikan lele itu hidup di air tawar, air yang ada di darat. Selanjutnya yaitu ikan air payau. Ya, ikan air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Disebut dengan air payau. Contohnya ikan tawes, bandeng, dan kerang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ikan air laut, yaitu ikan yang hidup di laut. Nah, ini banyak sekali anak-anak ya ikan yang hidup di air laut. Seperti ada ikan hiu. Wah, ada ikan hiu ya anak-anak ya. Ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri. Wah, Masya Allah banyak sekali ya macam-macam ikan ya anak-anak ya. Nah, mungkin itu saja dari Pak Rauf. Anak-anak tetap semangat ya dan tentunya jaga kesehatan. Kita tutup bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.